Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran ya dalam semua aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Oke, ini ada kabar terbaru Bapak Ibu ya. Seperti biasa, P3K paruh waktu menjadi trending topik ya di teman-teman untuk honorer yang ada di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada kabar terbaru dari ayobandung.com Bapak Ibu ya. Di sini 19 Januari kemarin ya, 1922. Di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa gaji honorer Banten Bapak Ibu ya, yang diangkat P3K paruh waktu disahkan. Segini besaran di 8 daerah tertinggi itu dipegang oleh Tangerang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Memang seperti Bapak Ibu ketahui, memang untuk P3K paruh waktu ini memang sudah ada regulasinya, tapi itu secara umum saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk spesifik per daerah atau per instansi itu memang tergantung daerah masing-masing ya. Jadi untuk R2, kode R2 dan R3 ini bersiap untuk menerima kebijakan PPPK yang paruh waktu. Nah ini banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkon, kira-kira kapan Bang? Nah, maksudnya disahkan itu loh, maksudnya apa, teman-teman ini mengurusi daerah dan lain-lain semuanya itu kapan? Nah ini masih belum Bapak Ibu ya, jadi ditunggu saja kabar terbarunya seperti itu. Diikuti aja perkembangan-perkembangan terkini seputar P3K paruh waktu tentunya Bapak Ibu ya. Kabar gembira nih, diterima honorer Provinsi Banten yang telah mengikuti seleksi P3K 2024 tetapi gagal lulus. Oke, di sini gagal lulus sudah jelas, ini adalah untuk teman-teman itu kodenya yang R1, R2 dan R3. Nah, sebenarnya teman-teman ini tidak dapat formasi aja Bapak Ibu ya. Yang penting sudah tes ya kan. Tapi teman-teman ini tidak dapat formasi atau notabene tidak masuk perankingan. Nah, tapi ini tetap diperjuangkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada sebuah pernyataan kuat yang menyebutkan bahwa walaupun dinyatakan tidak lulus, kesempatan untuk diangkat menjadi ASN masih terbuka lebar. Ya kan? Tentunya Bapak Ibu nanti kalau paruh waktu jenjang karirnya itu sebenarnya sudah jelas Bapak Ibu ya. Kemudian pertama kan paruh waktu. Pertama paruh waktu, kemudian PPWK full ya kan, full. Nah, ini sudah jelas. Full jika apa Kak? Jika sudah ada formasinya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah tersedia formasi secara otomatis itu akan menjadi P3K yang full time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini melalui seleksi P3K tahun 2024 tahap 2, BKN ini memberikan wadah bagi honorer Provinsi Banten yang tidak selalu PPK tahap 1 agar tetap bisa melamar formasi yang diinginkan. Tetapi ini bukannya itu Bapak Ibu ya, kalau sudah tes itu dianggap sudah mengikuti mekanismenya. Di sini tak lulus ini maksudnya teman-teman itu yang TMS. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya, TMS di PPWK tahap 1. Ini bisa melamar di tahap 2. Tetapi kalau sudah tes itu nggak usah melamar lagi karena pasti ditolak oleh sistem. Karena sistem mengidentifikasinya itu teman-teman sudah tes ya udah nanti arahnya ke P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian jika dinyatakan lulus dan sesuai dengan ketentuan yang bersyaratkan maka honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bahkan ini sudah disahkan oleh Kemenpan RB ya tentang mekanisme dan aturan gaji yang diterima Bapak Ibu jika menjadi P3K paruh waktu. Bahkan ini Kemenpan RB ini menerbitkan regulasi ya terbaru nomor 16 ya, nomor 16 tahun 2025 yang mengatur mekanisme dan aturan pemberian gaji kepada PPWK paruh waktu. Dan hal ini itu sudah menjawab Bapak Ibu ya, menjawab kegelisahan P3K berstatus paruh waktu akan jaminan kesejahteraan yang nantinya didapatkan. Tentunya gaji dan tunjangan itu pasti dapat Bapak Ibu ya. Mungkin nanti berbeda di tunjangannya saja, ya kan? Tunjangan nanti mungkin di paruh waktu itu tidak didapatkan sebesar yang di penuh waktu, seperti itu. Nah, di sini berdasarkan keputusan Menteri Pan RB ya. Jadi Kemenpan RB nomor 16 kemarin ya kan regulasi penggajian P3K paruh waktu sudah disahkan. Nah, dalam diktum ke-19 tersebut dijelaskan bahwa P3K paruh waktu akan menerima gaji yang disesuaikan dengan besaran UMK di masing-masing wilayah. Nah, ini relate ya dari regulasi resmi ya. Di sini UU nomor 16 tahun 2025.
diktum ke-19 itu memang mengatur bagaimana P3K per waktu itu mendapatkan gaji sesuai dengan haknya, Bapak Ibu ya. Di sini memang Bapak Ibu bisa perhatikan P3K per waktu diberikan upah paling sedikit atau minimum sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Upah minimum. Jadi UMK lah sebenarnya Bapak Ibu. Upah minimum yang diterima nanti disesuaikan di masing-masing daerah. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya, karena upah minimum tinggi banget ya. Kalau di Jakarta aja 5 juta kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Semoga saja itu benar-benar terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa P3K paruh waktu, ya kan, P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit. Itu sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Ini Diktum 19 yang bukan sepil tadi ya Bapak Ibu ya. Dan di sini suatu kemungkinan ya. Jadi ini teman-teman itu peluang mendapatkan gaji itu sesuai dengan UMK yang berada di wilayahnya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan Surabaya itu kan besar Bapak Ibu ya. Tetapi ini juga belum disahkan secara spesifik ya. Jadi belum ada regulasi yang katakanlah lebih khusus ya mengatur penggajian Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin akan terbit bagaimana mekanismenya secara lebih detail ya untuk mengatur proses pengangkatan dan penggajian P3K paruh waktu tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa berapa gaji yang diterima honorer Provinsi Banten jika mengacu pada standar UMK yang berlaku di tahun 2025. Dan di sini melalui SK Gubernur nomor 471 penetapan UMK 2025 nomor upah minimum Kabupaten Banten telah ditetapkan. Jadi bisa dipastikan P3K paruh waktu di Provinsi Banten akan menerima gaji minimum setara dengan UMK masing-masing kabupaten atau kota. Tetapi ini masih menjadi tanda tanyanya besar Bapak Ibu ya. Mampu bersediakah Pemda kan situ. Jadi daerah ini bersedia atau enggak kalau memberikan gaji paruh waktu sebesar UMK yang sesuai dengan di daerahnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Serang memang 4.800.000 Bapak Ibu ya. Serang Banten ini di situ 4.800.000 ini ya tinggi banget Bapak Ibu ya. Ini setara ya perusahaan besar lah ini. Jadi yang menjadi pertanyaan apakah Pemda Banten itu bisa menggaji segini ya kan, tanda tanya ini. Pemda apakah bersedia? Ya kalau misalkan nggak bersedia ya mirip-mirip gini lah ya, minimal ya 3 juta ya kan, 3 jutaan lah. Jadi teman-teman itu bisa enak nanti bisa lebih sejahtera lah daripada sebelumnya menjadi honorer seperti itu. Nah, di sini memang di Diktum ke-20 juga menjelaskan P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain atau tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi memang tidak ada bedanya, paruh waktu itu juga ASN Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.